Tapi mungkin saya ingin melihat dari perspektif yang makro dulu gitu ya, dan kemudian nanti mungkin bisa mikronya. Tadi yang dikatakan oleh Bang May Rizal dari Aceh gitu. Ini kan sebetulnya fungsi uang apa yang dikatakan oleh Keynes ya, bahwa uang itu kan fungsi pertamanya adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsi uang yang kedua itu adalah untuk pembayaran, alat pembayaran. Fungsi uang yang ketiga adalah untuk berjaga-jaga atau tabungan. Fungsi yang keempat kan spekulasi, gitu ya. Nah, uang kan dalam pengertian ekonomi modern, gitu ya, terutama dimulai oleh Keynes ya. Keynes sebagai neoklasikal, gitu ya, dari yang lebih menstrukturkan pemikiran Adam Smith, gitu ya. Uang itu kan pengertiannya di bank. Ya, jadi artinya ketika orang punya uang dari pendapatannya, dan kemudian dia sudah sistem modern, dia akan dibayar lewat perbankan. Jadi uangnya kan akan diperbankan. Kalau uangnya habis buat konsumsi sehari-hari, itu tadi yang dibilang oleh Bang Merizal, ambil di ATM. Jadi baru dikasih gaji, ya langsung diambil di ATM gitu. Karena mungkin transaksi dia yang lain-lain banyak masih dilakukan di pasar tradisional dan sebagainya yang masih pakai uang tunai. Tapi artinya uang dalam pengertian untuk kebutuhan sehari-hari akan masuk via bank. Misalnya ambil contoh gini deh. Saya juga nasabah BSI juga gitu ya. Saya nasabah BSI terutama dari sisi istri saya lah. Tadi kan Bang Nur Hidayat mengatakan kalau saya sih ada konvensionalnya juga gitu. Tapi kalau istri saya dia termasuk yang berpendapat bahwa menyimpan uang, terutama dalam hal kemudian ketika uang itu menjadi berjaga-jaga gitu ya. Jadi artinya lebih kepada menghindari riba ya, gitulah, menghindari riba yang yang sangat masif sekali lah, dalam artian menjadi sebuah pisau dakwah ekonomi syariah dalam kontemporer 20 atau 30 tahun terakhir ini gitu ya. Itu kan sebetulnya membesar, bukan hanya persoalan di Aceh gitu. Jadi persoalan bahwa bank syariah ini mendapatkan orang yang punya kepercayaan, basic belief gitu, bahwa dia akan menyimpan di bank syariah, itu ya membesar juga. Jadi bukan hanya persoalan di Aceh. Jadi kalau tadi Bang Merizal mengatakan bahwa dulunya di Aceh terbesar itu BRI, betul, karena BRI kan sampai ke unit desa dan sebagainya. Ketika Aceh memilih tidak dual sistem, kan kalau yang lain ini dual sistem nih, ada bank syariah, ada juga bank konvensional. Kalau kita lihat Mas Nur Hidayat gitu ya, dalam perdebatannya kan ada juga yang menolak dual sistem ini. Karena kan dengan pemahaman yang lebih konservatif gitu ya. Saya bukan ahli fikih, tapi beberapa yang punya pendapat fikih yang lebih konservatif merasa bahwa itu nanti pada akhirnya akan tercampur. Ibaratnya tuh kayak orang makan mie ayam gitu, tapi dia juga jual mie babi gitu. Walaupun yang satu ayam satu babi, orang akan bertanya gitu. Itu kan ada tercampur di dapurnya ketika cuci piring dan sebagainya. Nah, ini untuk beberapa yang pemahamannya menolak dual sistem, itu inginnya satu sistem. Itulah kalau kita lihat kenapa ada kanun syariah di Aceh gitu ya. Jadi kan itu memang pemahamannya supaya tidak tercampur baur dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau di wilayah lain di luar Aceh, kita mengenalnya dual sistem. Dual clearing juga di Bank Indonesia-nya. Jadi di RTGS-nya kan ada RTGS konvensional, ada RTGS syariah, bukan hanya RTGS tapi clearing dan sebagainya, juga ada yang syariah, ada yang konvensional, dan Bank Indonesia memberikan jaminan bahwa ini tidak tercampur gitu. Jadi artinya secara ini dengan Dewan Syariah Nasional pada akhirnya kan fatwanya kita ini menganut dual system. Ya, jadi artinya dual system dengan memastikan bahwa antara yang syariah dan yang konvensional tidak tercampur. Terutama yang jadi kritik tajam kan fungsi uang nomor 4 yang spekulasi. Ya, itu kan dari kalangan perbankan syariah sama sekali tidak bisa menerima itu ya. Jadi misalnya ya spekulatif lah gitu ya, dan kemudian pengertian bunga riba gitu, dan ya banyak juga yang mengkritik bahwa bank syariah ini kan mensyariah-syariahkan juga, intinya dagang juga gitu. Ada juga yang berkomentar seperti itu. Tapi dalam kaidah-kaidah yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya ibaratnya kalaupun bank syariah ini tidak syariah, yang nanggung kan yang kasih fatwa. Nah,
ini kan banyak followernya kalau kita pakai bahasa medsos gitu. Jadi followernya kan banyak. Jadi itu kenapa ya kalau kita lihat struktur pemegang saham BSI setelah penggabungan semua bank syariah, bank BUMN ini, ya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, saya nggak tahu ya BTN Syariah juga gabung belakangan kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi artinya semua ini digabung, tapi kan pemegang sahamnya itu menjadi 53% Bank Mandiri, karena yang punya Bank Syariah Mandiri. Kalau saya nggak salah, BRI itu 15%, BNI itu 21% kalau saya nggak salah. Ini kan kena persoalan market share, Mas Ahmad Nur Hidayat. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bang Merizal itu dulunya bawaan BRI, iya di Aceh. Tapi di kota-kota lain di luar Aceh, ini bawaan kelompok Islam kalau kita pakai politik, Islam kanan tengah nih. Jadi Islam kelompok Islam perkotaan, postmodern yang kemudian tumbuh, punya kesadaran untuk berusaha menjadi syar'i, tapi juga tidak kaku gitu ya, mengikuti ulama. Ini kan rata-rata tadinya dari bank-bank yang ada di perkotaan. Itulah kenapa Bank Syariah Mandiri punya market share dana pihak ketiga terbesar ketika penggabungan. Itu juga mengakibatkan kenapa dia menjadi pengendalinya 53%. Ya, jadi artinya saya ingin memberikan gambaran dulu gitu. Ini Aceh betul. Kalau Aceh itu seluruh kue konvensional, seluruh kue segala macam ini dimakan nih, ya. Tapi ada juga yang by nature karena tumbuhnya kesadaran bersyar'i lah gitu dari kelompok masyarakat tengah perkotaan yang juga beralih ke BSI. Kita baru ngomongin Aceh. Apa kita ngebayangin gitu? Yang di perkotaan juga banyak yang punya masalah seperti Bang Ferizal di Aceh tadi gitu, bahwa dia mungkin untuk kelompok tengah menengah ke atas untuk kebutuhan sehari-harinya dia nggak terlalu dominan, tapi yang fungsi uang keduanya loh, alat pembayaran, making business, transfer ke anaknya, ya kan? Kemudian bayar ini, bayar itu, jelas terganggu. Yang saya dengar juga ada batas pembayaran haji di 12 Mei, itu saya dengar juga begitu katanya. Jadi ada batas pembayaran haji di 12 Mei. Ya haji 12 Mei itu hari ini, Mas. 12 Mei hari ini. Ngeri ini kan. Jadi bisa kebayangkan, Mas. Jadi Mas Ahmad Nur Mas Ahmad Nur Hidayat gitu. Saya juga misalnya saya dulu ketika haji gitu ya. Ketika haji saya dapatnya dari kuota tambahan gitu. Jadi di 2011 karena waktu hari raya Idul Fitri saya diberitahu oleh travel saya karena ada kuota tambahan dari pemerintah Arab. Nah, untuk kuota tambahan itu diminta membayar hari itu juga. Jadi siapa cepat dia dapat lah, kurang lebih kan begitu ya. Memang seperti itu ya. Anda bisa bayangkan Mas Ahmad Nur Hidayat gitu. Kalau ini terjadi gitu ya. Ini terjadi bahwa ada orang dapat kuota tambahan tak bisa ngapa-ngapain, kan kesalnya minta ampun juga gitu. Sementara kan pembayaran rata-rata menggunakan Bank Syariah Indonesia. Ya kan, karena dia menjadi banking payment-nya untuk dana haji kan yang ditunjuk pemerintah. Itu salah satu gambaran, belum gambaran-gambaran yang lain. Ya, saya sendiri misalnya punya contoh seperti Bang Merizal tadi. Saya misalnya kemarin ada minta driver saya urus ibu saya karena ada pembayaran gitu. Saya bilang ya udah deh, saya transfer aja. Dia hanya punya BSI karena dibukakan oleh istri saya hanya rekening BSI gitu. Jadi dia hanya punya BSI. Saya baru tahu bahwa BSI itu nggak aktif tuh di situ gitu. Jadi loh, kenapa gitu? Karena saya mau transfer ke driver saya untuk kebutuhan ibu saya karena dia lagi mengurus ibu saya. Dan kemudian saya lihat, oh ini kok jadi ramai. Makanya begitu dari tempat Mas Ahmad Nur Hidayat mengatakan BSI down, saya itu juga belum tahu ini down kenapa dan sebagainya. Gitu. Jadi itu dari sisi perspektif makronya dulu. Sekarang begini Mas Ahmad Nur Hidayat. Dari situ saya kemudian cari tahu gitu. Ini udah berapa hari sih matinya gitu. Ternyata saya lihat di medsos, waduh, udah dari Senin. Sementara saya pas kemarin itu mau transfer ke driver saya itu hari Rabu sore. Gitu. Rabu sore, udah 3 hari masih. Saya kaget juga ya, kaget juga 3 hari. Karena saya misalnya pernah juga mengalami salah satu bank konvensional lah, nggak usah kita sebutin, tapi bank yang memang terkenal cepat dan responsif gitu ya. Dia juga pernah mengalami masalah seperti ini, tidak 2 jam tuh jalan lagi dan tidak semuanya kena gitu. Waktu itu yang kena kalau nggak salah mobile bankingnya aja gitu. Ya kan, jadi artinya, waduh, ini semuanya kena.
Ini kenapa? Kemudian saya baca, mohon maaf nih, karena kita tadi Mas Ahmad Nur Hidayat bilang yang kita soroti di sini kebijakan publiknya gitu ya. Nah, dalam saya nge-search begitu, saya baca gitu pendapat dari Menteri BUMN yang mengatakan ini serangan cyber. Tapi lucunya bagi saya, Menteri BUMN mengatakan bahwa dia bersama wamennya Pak Kartika kan berangkat ke Qatar malam itu juga untuk mencari investor BSI. Waduh, dari sisi kebijakan publik menurut saya offside berat gitu. Offside berat dalam artian apa? Anda bayangin gitu di Aceh orang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mungkin beberapa orang itu yang betul-betul duitnya hanya di situ dan butuh uang itu untuk makan, untuk apa? Jawaban Anda kayak gitu gitu. Itu menurut saya, waduh, offside berat dari sudut pandang pelayan publik ya, yang mengendalikan secara langsung bank itu gitu, karena dia adalah pengendali Bank Mandiri pengendali BSI gitu. Menurut saya kan jawaban yang paling tepat ya turun langsung, atasin masalah itu sesegera mungkin. Persoalan-persoalan jual saham dan sebagainya menurut saya bukan persoalan prioritas utama dong. Prioritas utama dalam posisi kayak gini adalah memberikan pelayanan. Jangan kalau lagi dapat award apa jadi TikTok. Nih menteri ini kan menteri TikTok juga gitu. Jadi artinya kan kalau ada apa-apa dikit TikTok gitu kan. Jadi yang kayak gini jawabannya kayak gini. Wah, dari situ saya kemudian bertanya-tanya, wah ini ada apa nih sebenarnya? Mati 3 hari, jawaban menterinya mau jualan saham gitu. Nah, gini Mas Munarman Nur Hidayat. Ya saya tidak menuduh, tapi kan ini rangkanya kan kebijakan publik ya gitu. Jadi saya melihat gitu, apa sih masalah BSI ini? Market share-nya dia berdasarkan statistik perbankan syariah OJK, market share terbesar loh BSI ini. Terutama kan kalau pelopor bank syariah ini bank muamalat, tapi bank muamalat kan udah mati. Bank muamalat yang mati dimakan BSM juga. BSM-nya jadi BSI. Jadi boleh dibilang dia adalah player inti dari perbankan syariah di Indonesia. Artinya apa? Dana pihak ketiga, orang-orang yang punya pandangan menyimpan uang untuk fungsi berjaga-jaga seperti kata Keynes, itu akan ke BSI, market share. Kalau dia market share-nya besar menurut saya, CAR-nya juga pasti tinggi. Nggak mungkin CAR-nya mepet ke 8. Itu kan intinya di Basel Accord, Basel Accord kedua yang sekarang diratifikasi dalam sistem perbankan kita, kan perbankan itu dikatakan membutuhkan modal kalau CAR-nya sudah mencapai mendekati 8. Karena di bawah 8%, bank itu disebut bank gagal, kan harus tambahan modal. CAR-nya tinggi. Kita cek mungkin nanti yang lebih ke perbankan syariahnya. Cuma saya lihat labanya 4,26 T. Ya kan, kemudian 4,26 T, kemudian kalau kita lihat profit margin, ya kalau dia bagi hasil lah nisbahnya gitu. Saya nggak terlalu tahu gimana cara mengukur bank syariah ya. Kan kalau di bank konvensional kan kita ukur CAR, kita ukur profit marginnya, kita ukur segala macamnya. Kalau perbankan syariah ini kan ada nisbah, ada segala macam. Saya nggak tahu gimana mengukurnya. Tapi ukuran saya udah deh, satu aja deh. Laba 4,26 T. Katakan butuh duit untuk memperbaikan IT ini, kan tinggal diputuskan dirup saja. Karena ada persoalan accident ataupun keterpaksaan, kan itu udah wewenangnya ada dari manajemen untuk mengatakan yang namanya force major dong. Tinggal dia pertanggungjawabkan dirup saja kan. Bahwa sebagian laba itu digunakan untuk force major di luar anggaran, tinggal dia pertanggungjawabkan dirup. Jadi maksud saya, ini bukan bank yang nggak punya duit untuk bayar orang ngebersihin cyber gitu. Ini bank yang punya uang gitu dari sudut pandang kesehatannya. Jadi menurut saya, waduh, ini kok gini ya? Menarik. Saya bertanya-tanya, cuma begini Bang Ahmad Nur Hidayat. Saya kok jadi merasa begini ya, ini penyelesaiannya lambat, segalanya lambat, tahu-tahu mau pergi ke Qatar. Mohon maaf gitu ya, saya kalau soal divestasi BUMN, saya udah dari lama ya, dari sejak saya masih bekerja di BIJ, di unit investigasi, sampai saya keluar, saya udah lama gitu. Jadi kan ini kayak gini loh Mas Ahmad Nur Hidayat, menjual BUMN yang sehat ke strategic investor, tapi menggunakan acuan harga bursa. Coba Mas Ahmad Nur Hidayat, kalau kita lihat modal store-nya, katanya Kartiko, katanya Tiko, ya Pak Wamen yang saya baca di beritanya, mengatakan yang akan dijual itu sahamnya BNI dan sahamnya BRI. Pertanyaan saya, BNI butuh duit? Rasanya enggak.
labanya 25 T-an, apalagi BRI, tantiemnya aja paling gede gitu loh. Ya kan, jadi apalagi BRI nggak butuh duit gitu. Kenapa kok sekarang isunya seolah-olah BRI dan BNI mau menjual sahamnya, seolah-olah BRI dan BNI butuh uang. Poin yang ingin saya sampaikan di forum Mas Ahmad Nur Hidayat ini ada tendensi kembali ke zaman dulu nih. Menjual BUMN, tapi menjualnya itu bukan untuk kebutuhan modal. Saya ingin menjelaskan di sini ya. Kalau memang ada persoalan modal, yang akan dilakukan itu adalah penerbitan saham baru. Tapi coba deh kita search sekarang beritanya. Apa yang dikatakan oleh Wamen? Wamen bilang menjual saham lama, menjual saham BNI, menjual saham BRI. Berarti bukan kebutuhan modal. Nah, kalau kayak gini ceritanya, apaan nih? Main-main VR Ranger atau apa gitu? Kemudian, apakah ini bagian juga dari skenario membuat harga acuan? Karena kalau strategic investment dengan ada investor lain, nanti pakai harga acuan 45 harga rata-rata terakhir di bursa. Apa ini termasuk juga mau nurunin harga marketnya? Sehingga harga ke bawah. Kalau harga ke bawah, ya tinggal ngomong aja di belakang yang kita nggak tahu nih apa nih. Udah saya diskon nih kayak gini-gini. Mohon maaf nih. Gitu ya, saya juga nggak menuduh. Tapi menurut saya, karena kita bicara kebijakan publik, menurut saya, Menteri BUMN sama Wamen ini offset berat. Ya, satu offside dari sudut pandang dia bukannya memperbaiki layanan, malah ngomong mau jual sahamnya. Kalau mau kita cermati jual sahamnya, loh, kok Anda ini lucu ya? Ketika citra buruk yang ditanyakan oleh Mas Nur Ahmad Nur Hidayat sedang terjadi, kok Anda malah mau menawarin investor? Lucu menurut saya. Orang jual rumah aja, kalaupun ada yang keropos, ditambal dulu gitu biar jual harganya tinggi. Ini kok ngomong mau jual di saat terjadi citra yang turun. Jadi Mas Ahmad Nur Hidayat, saya nggak tahu apa yang terjadi di BSI ini, tapi menurut saya dari sudut benchmarking terlalu lama. Ya, kalau katanya semua orang di BUMN ini sekarang isinya alumni Bank Mandiri, berarti Bank Mandiri ini orang-orang jagoan. Ya, termasuk Wamennya juga orang Bank Mandiri, dia juga pasti tahu bagaimana BSI. Kita nggak usah cerita deh, di BSI juga orang-orang Bank Mandiri gitu. Nah sekarang, mohon maaf gitu, Anda merusak citra yang Anda bangun sendiri gitu. Ternyata orang Mandiri yang dikatakan warga negara kelas 1 BUMN itu 4 hari nggak kelar-kelar tuh. Kalah dong sama bank tetangga yang cuma 2 jam. Bukan BUMN loh. Padahal tantiem gila-gilaan BUMN ini. Jadi menurut saya dari sudut kebijakan publik, saya menggugat istilah-istilah yang selama ini selalu dikatakan oleh Menteri BUMN ini gitu, first class, excellence lah, pelak lah segala macam. Kalau sampai 4 hari menurut saya, come on gitu loh. Kalau kata anak-anak bursa, come on gitu. Gimana nih Pak Menteri, masa sampai 4 hari? Gitu ya. Jadi artinya kan kalau ngomong nggak punya duit, mungkin sih banknya aja labanya kayak gini gitu. Malah ngomong jualan. Jadi itu aja dari saya, Mas Ahmad Nur Hidayat. Menurut saya, dahsyat. Tidak ingin memperlebar, tapi menurut saya hanya merespons dari sudut pandang indikator kebijakan publik, tidak pernah bicara pelayanan publik, malah mau jualan sahamnya, dan kemudian kalau bicara pelayanan publik pun leletnya minta ampun. Itu aja sih dari saya, Mas Ahmad Nur Hidayat. Ini kalau saya jadi orang media, perkataan Mas Yanwar ini udah cukup jadi headline news ini, Mas. Karena sangat apa istilahnya informatif sekali ya. Ini saya mau bagi informasi Mas, ada dari Kompas ID ya. Ini satu gambaran slide Indonesia ASEAN 2023, ini kelihatannya saat presentasi yang mengatakan bahwa ini syariah kita sangat dibanggakan. Ya, di sini kalau kita lihat pertumbuhan asetnya dari 2019 sampai 2022 setidaknya ini September. Ini dikatakan bahwa bank syariah itu pertumbuhan asetnya jauh melampaui dari National Bank. Bayangkan di sini 7,75, ini 16,05, tinggi sekali. Dan ini disumbang dari BSI. Ya, asetnya bank syariah ini meningkat karena BSI di sini menguasai pertumbuhannya 11,53%. Bahkan di sini juga dibanggakan kalau kreditnya, ya kalau mungkin kelihatan era pemulihan COVID ya, di mana bank syariah ini lebih unggul daripada National Bank, 18,87% untuk loan atau financingnya berbanding dengan 11%.
Dan ini lagi-lagi disumbang oleh BSI 18,55%. Dari dana pihak ketiganya, dahsyat ini Mas. Dana pihak ketiganya National Bank itu di bawah pertumbuhannya dibandingkan dengan syariah. Ya, 15,81 dibandingkan 6,81. Dan ini disumbang 11,8 ini adalah BSI. Nah, di sini emang ada persoalan literasi syariah finansialnya masih rendah. Tapi ini dibanggakan lah gitu ya, Bank Syariah ini dalam konteks ASEAN gitu. Padahal kalau tidak kita lihat, waduh sedih kita yang dibanggakan ini 4 hari. Dan saya kadang-kadang curiga dari penjelasan Mas Yanwar nih, bahkan ini momen yang ditunggu Mas. Ketika reputasinya hancur, ada kesempatan mengakuisisinya jadi murah. Apalagi tidak hanya syariah ya, tapi perbankan nasional secara umum. Ini kan reputasi hancur berarti kan harga turun. Kalau harga turun berarti saatnya beli gitu ya. Apa begitu Mas kesimpulan? Ya, gini Mas Muhammad Nur Hidayat ya. Sekarang gini, berapa market value-nya? Setelah penurunan isu ini, saya lihat-lihat sempat turun ke 1.700-an gitu ya. Nah, kalau misalnya jual average lah katakanlah 1.700 gitu ya, kemudian average 45 hari, entah kapan itu terjadi purchasing agreement-nya ya di antara dengan strategic partner yang katanya di Qatar di mana. Kan pakai harga terakhir, harga yang turun. Nanti governance-nya buat BRI, buat BNI tetap laba karena modal yang dia tempatkan itu hanya 500 per lembar gitu. Let's say misalnya dijual 750 aja 250. Jadi kalau ada ngomong politik jangan main kata-kata, ini juga main kata-kata menurut saya gitu, permainan kata-kata gitu yang kemudian ngomong bahwa untung 250, 500 itu 50% dong. Iya, tapi kan harganya kamu turunin. Ya kan kamu turunin pakai ada isu-isu yang turun. Nah, orang terus bilang, kalau tidak ada kerugian negara, nggak ada apa-apanya di situ. Dari mulai Krakatau Steel, PGN yang dulu-dulu yang lama-lama, saya selalu bilang ya digunakan pakai undang-undang pasar modal. Antara informasi yang dihembuskan dan penurunan harga itu ada unsur-unsur pidana pasar modal nggak? Tapi ini kan nggak pernah dilakukan. Nah ini nih menurut saya dan kita nih jualan seolah-olah orang paling berakhlak, tapi menurut saya akhlak sebelah mana nih? Mohon maaf nih gitu ya. Jadi artinya kan yang sebelah mana gitu. Jadi jangan mentang-mentang masyarakat kita nggak ngerti bagaimana caranya dapat untung dari saham, tapi sebetulnya juga ada untung yang lain, seolah-olah hebat sendiri gitu. Nggak bisa gitu dong kalau menurut saya. Jadi gini loh Mas Ahmad Hidayat, saya ingin memberikan gambaran gini. Kalau barang ini ada dagingnya, pasti ada standing buyer-nya di luar yang ingin menguasai bisnisnya. Jadi nggak usah bicara Qatar, nggak bicara kemanapun, ngambil BSI, seksi. Kenapa? Memang mereka pengen punya channelingnya. Jadi bukan persoalan ngegoreng sahamnya, tapi dia memang ingin masuk menjadi pemegang saham pengendali karena itu bagian dari channeling ekspansi. Kalau dari bagian channeling ekspansi, dia ingin masuk. Nah, kalau ada yang kayak gini, coba perhatiin sama kita. Semua BUMN yang punya standing buyer selalu dijualnya itu adalah strategic placement, tidak pernah lewat publik. Jadi selalu BUMN itu sudah di publik, kemudian menjual saham lama, dan kemudian bukan kebutuhan modal, tapi yang diputar seolah-olah BUMN ini butuh uang. Padahal BUMN yang jual tidak butuh uang, yang dijual saham lama. Nah, jadi disinilah menurut saya, kita sadarlah bahwa politik ini butuh biaya, tapi jangan gini-gini amat lah gitu loh. Bahwa ya kan kayak gini, gimana ya, kita nggak bisa pungkiri gitu. Menteri BUMN ini juga pengen running cawapres katanya, jadi mohon maaf kata aja gitu. Dengan setelah hormat, kebijakan publik itu akar etikanya adalah bebas konflik kepentingan gitu. Jadi kalau dia juga dalam posisi tidak bebas konflik kepentingan, karena dia bilang dia mau jadi cawapres lah, ngurus PSSI lah, segala diuruskan gitu. Nah jadi mohon maaf juga menurut saya dari sudut etika dia tidak bebas kepentingan gitu. Nah kalau yang dijual itu bebas kepentingan, betul-betul orang profesional, nggak ikut politik, nggak ikut apa, mungkin ya kita masih mempertimbangkan, masih bisa kita dengar gitu. Ini khususnya saya ya, kalau Mas Ahmad Hidayat dan yang lain masih percaya dia ya, itu juga hak juga. Tapi kalau saya ya, menurut saya beliau tidak bebas konflik kepentingan gitu. Karena ini ya gitu. Ini kan operational risk ya. Operational risk itu kan menyangkut juga reputation risk gitu ya. Kalau buat perbankan kan dia tuh kan my word is my bond gitu. Garansinya itu orang percaya
simpan uang di situ tuh kan karena percaya sama banknya. Ya, itu dulu yang nomor satu. Kedua, seperti yang dikatakan Mas Hidayat, saya pernah ngomong dengan salah satu CEO bank konvensional lah gitu ya. Dia bilang kalau funding syariah ini enak, dia bilang. Funding syariah itu kenapa? Karena cost of fund-nya itu rendah, dia bilang. Nggak usah banyak-banyak promosi, nggak usah banyak-banyak bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi orang itu cukup believe kalau itu tidak menimbulkan riba, ya orang akan datang dengan sendirinya karena basic belief, gitu ya. Jadi artinya di kalangan perbankan konvensional juga muncul cost of fund yang rendah di syariah ini. Makanya betul gitu. Coba kita lihat. Betul kata yang dikatakan Mas Sidik tadi gitu. Yang sekarang berlomba-lomba buat bank syariah ini kan ada, BCA juga punya BCA syariah, ya kan, CIMB Niaga juga punya syariah dan sebagainya. Tapi kan persoalannya adalah begini, Mas Ahmad Nur Hidayat. Pemain pertama selalu punya langkah pertama. Ya kan? Pemain pertamanya adalah bank muamalat gitu. Tapi bank muamalat itu syariah secara, jadi gini, dia muncul di saat kesadaran orang untuk mempunyai transaksi muamalah itu masih rendah. Dengan transaksi muamalah yang masih rendah, masih sibuk fatwa-fatwaan, keburu mati duluan gitu. Jadi ibaratnya itu kalau tanaman itu layu sebelum berkembang, ya bank muamalat itu gitu. Nah, ketika fatwanya sudah berkembang ini dan kemudian timbul kesadaran di masyarakat juga, mungkin ya dalam tanda petik karena juga reformasi, Bang Ahmad Nur Hidayat, ya kan, reformasi ini mengakibatkan juga ada orang bilang ada Ustadz YouTube lah, ada apalah gitu. Jadi bahwa informasi dan kemudian orang menyerap, orang belajar gitu dan sebagainya itu kan memang lebih mudah. Ini kan kemudian meningkat nih kesadaran orang tentang bahwa transaksi muamalah itu juga penting untuk dilakukan secara syariah gitu ya. Jadi, nah saat itu tumbuh, yang ada kan pada waktu itu bank syariah mandiri. Jadi dengan kata lain kan BCA syariah belum ada gitu ya, bank-bank swasta ini belum terlalu tertarik. Jadi boleh dibilang BSI ini adalah the first player yang menerima kelayuan bunganya bank muamalat. Ya kan, dia menjadi pemain kedua yang menjadi pemain pertama, menjadi dominan player gitu, pemain dominan di industri ini. Bahkan kemudian ketika, mohon maaf, saya bukan maksudnya juga menyindir para ulama ya, artinya ketika industri fatwa syariah ini juga banyak dimainkan di Dewan Syariah Nasional di MUI, kita bisa lihat gitu, isinya adalah orang-orang Bank Indonesia yang ngambil sekolah syariah dan orang-orang bank mandiri yang juga orang-orang syariah. Jadi mereka ini tumbuh bersama dengan tumbuhnya fatwa itu sendiri, dan di sisi demand-nya pun tumbuh. Masyarakat yang punya kesadaran untuk simpan uang, terutama yang untuk berjaga-jaga di bank syariah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia tuh diuntungkan oleh hal seperti ini. Tapi kok kayaknya kalau menurut saya, mohon maaf nih, ada juga yang kasih ke saya bahwa katanya dikirim mau diruqyah dan sebagainya. Menurut saya itu bukan isunya gitu. Bahkan tapi gini, saya sendiri terima dari dari account officer Bank Syariah Indonesia dari BSI, permohon maafnya, kemudian mohon maaf tidak menjelaskan kenapa, tapi ujungnya mohon doanya. Ya memang mari kita berdoa gitu. Tapi maksud saya, kalau di bank konvensional kan cara mereka mendelivery pesan bahwa keep your trust. Jadi artinya Anda harus percaya kepada saya. Kata-katanya kan bukan dengan mohon doanya, tapi dia mengatakan 2 jam kami selesaikan. Ya kan? Nah, ini menurut saya dari sudut pandang komunikasi publik buruk menurut saya. Tapi dia diuntungkan oleh orang yang memang semuanya itu punya basic belief, Mas Ahmad Nur Hidayat, yang dibilang tadi cost of fund-nya tuh rendah gitu. Tapi ini menurut saya ya, buat perbankan-perbankan swasta misalnya yang sekarang punya channeling syariah, ini kesempatan emas juga mereka untuk merebut pangsa pasar. Karena toh syariah juga pemainnya bukan hanya ini. Jadi cuman kan maksud saya, kenapa kok reputasi yang udah bagus, punya social capital yang udah bagus, kok kayaknya tidak ada kepedulian untuk mempertahankan social capitalnya. Komunikasinya juga yang tadi saya bilang, kok malah mau jualan sahamnya gitu, bukan memperbaiki kualitas layanannya. Jadi ini kan, mohon maaf gitu ya, kayak yang punyanya juga kayak nggak terlalu peduli dengan reputation risk gitu. Yang lebih yang punyanya nggak serius, Mas, berarti kesimpulannya.
kesimpulan saya, oh kayaknya yang punyanya nggak peduli dengan reputation risk gitu. Yang lebih dia pedulikan adalah dapat investor baru untuk jualan saham lama, BRI dan BNI. Waduh, ini menurut saya, waduh, ini kalau dalam sinetron ini salah sambung dan sinyal terputus, Mas. Kalau menurut saya dari segi kebijakan publik dan komunikasi ya. Jadi artinya sinyal putus atau layangan putus, Mas. Iya, jadi menurut saya, waduh, ini kalau menurut saya buruk sekali gitu. Jadi kalau pendapat saya, Mas, harusnya ini tuh kan sebetulnya diselesaikan secepatnya lah. Misalnya ya, katakan aja kan menurut saya ini pasti di komunitas perbankan juga ada ya, Mas. Ini kalau kayak gini tadi dijelaskan oleh Mas Sidik tadi, misalnya ada database cadangan yang manual dan sebagainya, kemudian backup ini dijalanin, jadi ada server. Ini kan saya nggak terlalu mengerti teknis operasional gini, tapi kesimpulan saya gini, Mas, seolah-olah ini hanya punya satu server loh. Kalau saya sekarang jadi nasabah juga, waduh, harap-harap cemas juga gitu. Jadi wajar aja kalau Departemen Keuangan juga putusin dulu, harap-harap cemas juga gitu. Kok kayaknya tidak punya sistem backup yang mumpuni. Kan sebenarnya kalau tadi dijelaskan oleh, saya dengar dari penjelasan Mas Sidik tadi, bahwa ini ransomware ini menyerang database. Database itunya kan harusnya ada database backup. Nah, harusnya kan ketika ini terserang, yang backup-nya dijalanin kan. Yang ini dibasmi. Ini kan kayaknya enggak, Mas. Sampai 4 hari ini berarti saya juga harap-harap cemas nih. Waduh, jangan-jangan nih, gimana nih? Kalau cuma satu server, jangan-jangan ntar uang saya sama uang Mas Ahmad Nurhidayat tertukar. Untungnya Mas Ahmad Nurhidayat lebih besar dari saya kan gitu misalnya. Kalau saya lebih besar, saya paling khawatir, Mas. Menurut saya pesannya itu menurut saya gitu loh. Dia tidak memberikan pesan rasa nyaman kepada nasabahnya bahwa dia bisa mengatasi keadaan ini dengan baik gitu. Tapi ini bukan saya menyerang ya, nanti dibilang waduh menyerang, enggak, tapi kan ini kita ngeliatin tolak ukurnya jelas gitu. Bisnis bank itu bisnis kepercayaan, memulihkan kepercayaan, betul, mari kita berdoa bersama, tapi kepercayaan yang paling inti adalah menyelesaikan masalah dengan cepat. Kalau masalah ini terlalu lama, saya khawatir gitu. Jangan-jangan memang ini tuh kenapa gitu, ini harus dijelaskan gitu. Tentunya harus dijelaskan. Jauh lebih patut Wamen BUMN dan Menteri BUMN menjelaskan ada apa dibandingkan menjelaskan bahwa dia mau pergi ke Qatar cari investor. Jauh lebih penting itu loh. Kan Menteri ini kan hebat nih. Kalau ada orang yang main-main katanya di BUMN langsung pecat, langsung ganti. Nah sekarang kita boleh bertanya dong. Ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini faktor orang, faktor kapabilitas, atau apa gitu? Dijawab dulu gitu, itu dulu dijawab gitu. Jangan lagi kayak gini, kayaknya tuh jadi informasinya tuh liar gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin Mas Ahmad Nurhidayat atau yang lain udah lihat. Saya belum melihat satu penjelasan yang firm dari sudut pandang operasional. Ini ada apa? Nggak ada sama sekali yang saya lihat. Yang ada tuh mau jual saham, minta doanya, gitu aja gitu. Jadi artinya kan tidak ada yang firm. Ini ada apa? Jadi menurut saya, mohon maaf gitu, mungkin BSI hanya diuntungkan oleh orang yang semua basic belief-nya ya karena ini syariah ya saya percaya aja. Itu diuntungkan oleh gitu. Tapi bukan tidak mungkin loh basic belief ini akan diambil oleh bank-bank lain yang jauh lebih mumpuni. Hati-hati gitu. Habis ini juga akan terjadi pertarungan dengan pihak ketiga juga di syariah gitu, yang selama ini zona nyaman kayak gini kan bisa jadi orang akan beralih juga. Itu sih. Saya mungkin ingin membahasnya ketika kita mengenang dulu nih waktu 97, 98 Krismon Asia gitu ya. Kita ingat Mahathir bilang go to hell IMF gitu ya. Dia bilang dia bisa mengatasi persoalan perbankan Malaysia tanpa IMF gitu. Nah, kalau kita ingat gitu ya, Mahathir kemudian roadshow ke banyak negara Timur Tengah ya, dengan dia membawa Malaysia Financial Market, Islamic Financial Market Master Plan gitu ya. Jadi kebetulan saya juga pernah baca gitu dalam kata sambutannya ketika dia roadshow di Timur Tengah, dia bilang bahwa Malaysia akan membangun sebagai pusat keuangan syariah. Bahasa dia adalah syariah financial hub, karena pada waktu itu istilah financial hub itu sedang ngetren kan. Kalau sekarang ngetrennya kan istilahnya uang digital ya kan intinya kan hub-hub juga gitu. Intinya adalah sebuah perbankan yang menjadi hub untuk keempat fungsi uang tadi ya kan, uang untuk transaksi, arus pembayaran dan sebagainya. Nah, kemudian dia membentuk yang namanya labuan syariah. Jadi kalau kita ngomong Aceh gitu, Malaysia itu juga membuat labuan, tapi dia bilangnya itu offshore loh. Kalau Aceh ini kan bukan offshore, karena memang masyarakatnya juga daerah istimewa yang memberlakukan juga undang-undang syariah gitu.
Oke. Nah, jadi sebetulnya dari sudut keterlambatan pengembangan ini itu memang kita tertinggal oleh Malaysia. Jadi saya rasa karena Aceh ingin lebih syariah gitu ya dan ada daerah istimewanya, akhirnya pemerintah ini menempatkan Aceh head to head sama Labuannya Malaysia. Dengan comparative advantage-nya bukan hanya offshore, kalau di Labuan kan offshore. Jadi kan itu ibaratnya kayak Cayman Island, kayak Mauritius kan, tapi khusus untuk transaksi syariah. Tapi kan yang disampaikan oleh pesan Indonesia, Indonesia punyanya bukan offshore. Ada penduduknya, ada bank tadi yang Bang Meizal dan sebagainya, ada kegiatan ekonominya, ada segala macam. Jadi satu sistem syariah yang tidak offshore tapi bersaing dengan Labuan. Itu kan competitive advantage dan comparative advantage-nya luar biasa. Nah, saya ingin memulai dari sini sebetulnya menukik apa yang Mas Ahmad Hidayat katakan. BSI ini bank punya pemerintah, BUMN, artinya agent of development. Dialah yang menerapkan maunya pemerintah. Jadi pemerintah ingin misalnya ada sistem syariah yang betul-betul syariah, itu kemudian ditetapkanlah BSI ini. Makanya nggak heran gitu, akhirnya BSI seolah-olah menjadi kayak bank sentral juga dalam tanda petik sisi mikro di Aceh gitu. Nah, kalau kita pertanyakan, mungkin yang harus kita gugah di sini, kenapa sih nggak Bank Indonesia aja yang kemudian membentuk hub syariah di Aceh, BSI one of the member gitu. Tapi kan kalau saya lihat, saya nggak tahu Mas, mungkin harus ditanyakan ke BI yang lebih tahu ya, tapi kalau saya mereka-reka dari apa yang terjadi, oh kayaknya ini BSI ini dengan juga Departemen Keuangan juga hubnya ke situ, bahkan saya lihat di chat juga ada Lasnas dan sebagainya. Jadi BSI ini seolah-olah karena dia bank milik pemerintah, dijadikan agent of development, dijadikan micro central clearing gitu. Jadi artinya central clearing syariahnya tuh dikasih ke sektor mikro, yaitu bank BUMN gitu loh. Ini yang menurut saya sekarang ini menjadi masalah besar gitu ketika siang sektor mikronya ini juga menjalankan fungsi settlement dan sebagainya untuk pembayaran ASN dan sebagainya, dia juga bermasalah. Mungkin menurut saya ini juga pelajaran, mungkin BI juga harus mempelajari, mungkin kita harus rubah konsep nih, terutama terkait dengan Aceh. Jadi jangan sampai juga konun syariah ini juga akhirnya kembali ke konun syariah, kita harus bersaing dengan Labuan. Secara negara ini kan kita harus bersaing gitu, dalam syariah market juga kita harus bersaing dengan Labuan. Jadi menurut saya Aceh ini komparatif ininya dan akan menambah nilai tambah ekonomi ke Aceh karena dia menjadi pusat syariah di Indonesia dan bersaing dengan Labuan sebagai financial hub di Asia Tenggara ini harus terus kita besarkan. Nah, dari pengalaman BSI ini mungkin saatnya Bank Indonesia berpikir untuk menarik lagi ke makro central clearing gitu, dilakukan oleh bank sentral gitu. Jadi BSI one of the member gitu. Jadi salah satu anggota clearing gitu loh. Kalau ini kan seolah-olah jadinya ada duplikasi peran yang dilakukan oleh BSI sebagai bank dan sebagai clearing agency untuk transaksi-transaksi di Aceh gitu. Ini juga menurut saya dari sisi kebijakan publik Bank Indonesia harus mereview keadaan ini. Apakah untuk mempertahankan Aceh sebagai Indonesia financial hub untuk syariah market di Indonesia ini, apakah masih cukup layak nih kayak gini nih. Nah, kedua, sama seperti kata Mas Ahmad Hidayat, kalau bukan BUMN kita juga ngapain pusingin gitu. Jadi cuman karena ini BUMN, ya tentu ada etika-etika, governance juga di situ, ada kebijakan publik, ada etika pejabat publik, ada pelayanan di situ. Ya sekali lagi menurut saya dengan seluruh rasa hormat kita lah, rasanya ini menurut saya levelnya itu bukan hanya persoalan bank nggak bisa operasi. Ini persoalan serius menurut saya. Ini persoalan pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakatnya yang memang memilih bertransaksi syariah, kepada salah satu daerahnya yang memang memilih secara undang-undang melaksanakan sistem syariah, tapi negara seolah-olah 4 hari sistem pelayanannya drop, seolah-olah ini nggak ada apa-apa. Menurut saya, dengan semangat ya, kalau Pak Jokowi juga mendengarkan narasi institutnya Pak Ahmad Hidayat ini, mohon maaf Pak Jokowi gitu. Untuk hal ini menurut saya ini soal serius gitu. Karena ini menyangkut dengan pelayanan syariah di salah satu daerah kita yang menganut ekonomi syariah full secara hukum,
dan juga kepada masyarakat kita yang memang ingin bertransaksi syariah. Dan dalam 4 hari ini tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik oleh negara. Dalam hal ini oleh bank yang dikendalikan oleh negara. Soal jual saham, soal segala macam, menurut saya Pak Erik sama Pak Tiko tar dulu deh, gitu loh. Beresin dulu yang ini deh, gitu loh. Jadi yang gini-gini tuh nanti menimbulkan kecurigaan yang lain gitu. Lu kan ini main-main apa sih gitu? Apalagi sekarang mau pemilu, mau apa? Jadi menurut saya fokus dong, jawab dulu gitu. Jangan yang bagus-bagus aja gitu yang dijawab. Yang ini juga dijawab dong. Ini ada apa? Bagaimana delivery message-nya? Bagaimana pembenahan yang akan dilakukan? Pertanyaan yang sangat teknis dari Mas Sidik tadi juga sangat penting. Sebenarnya ada backup server nggak gitu? Kok ini kayaknya lama sekali gitu sampai 4 hari. Ini yang menurut saya. Jadi ada 2 hal gitu ya. Mungkin Bank Indonesia juga perlu mereview. Saya juga belum tahu Mas Ahmad Hidayat sebetulnya ini bagaimana ketika penerapan sehingga akhirnya BSI dipilih misalnya jadi clearing agent dengan dengan Departemen Keuangan, tapi kalau saya lihat di situ artinya BSI menjadi mikro central clearing agent kalau saya lihat di Aceh karena Aceh menerapkan syariah. Ini menurut saya Bank Indonesia juga perlu mereview ya agar semakin banyak pemain bank syariah juga di Aceh dan di mana-mana yang menjadi sentralnya tetap di Bank Sentral. Itu aja kali bersama Nudaya. Tapi baik, ya, pesan yang disampaikan menurut saya jauh dari pesan-pesan pelayanan publik.